Salam sejahtera, jumpa lagi di RNC Channel. Kali ini kita akan kembali mengkaji kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Tema kajian kita adalah Aqobah Ilmu, yang merupakan salah satu tahapan yang paling pertama harus dijalani menurut Minhajul Abidin Imam Ghazali. Pemirsa yang budiman, mari kita ikuti. Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dari kedua ayat tersebut, cukup menjadi bukti atas kewajiban menuntut ilmu dan kemuliaan ibadah yang setiap makhluk wajib untuk melaksanakannya. Maka, agungkanlah dua hal ini, karena keduanya adalah tujuan dari penciptaan dan kehidupan. Menjadi kewajiban bagi setiap hamba untuk tidak disibukkan dan dibebani oleh hal selain keduanya. Ketahuilah, bahwa semua perkara selain ilmu dan ibadah adalah batil, dan tidak mengandung kebaikan sedikitpun. Juga merupakan kesia-siaan dan tidak bermanfaat sama sekali. Jika kita telah mengetahui hal tersebut, kita harus tahu bahwa di antara kedua permata tersebut, ilmu menjadi perkara yang paling mulia dan lebih utama. Kedudukan ilmu itu laksana sebuah pohon. Adapun ibadah laksana sebagian buah dari banyak buah. Kemuliaan memang menjadi milik pohon karena dialah yang menjadi pokok pangkal. Akan tetapi, manfaatnya hanya dapat terwujud dengan adanya buah-buah yang dihasilkan. Ibadah harus dilakukan agar kemuliaan ilmu tetap terjaga. Kedua kemuliaan tersebut harus dilakukan. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, tuntutlah ilmu ini dengan tidak merusak ibadah. Dan kerjakanlah ibadah dengan tidak melalaikan ilmu. Dengan kedua hal tersebut, kita dapat mengetahui kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah, serta dapat menjalankannya sesuai syariah dengan baik dan benar. Demikian juga, kita tahu apa yang menjadi larangannya, serta mengerti bagaimana untuk menjauhinya. Maka ibadah syari seperti bersuci, sholat, puasa, zakat, dan lain-lain, harus kita ketahui hukum-hukum dan syarat-syaratnya agar kita bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Sebab, bisa jadi kita telah terbiasa melakukan tata cara tertentu, tetapi ternyata hal tersebut justru merusak ibadah yang kita lakukan, atau mengeluarkannya dari ketentuan sunnah, tanpa kita pernah menyadarinya. Al-Quran diturunkan untuk menjadi cahaya, dan juga kebijaksanaan, serta petunjuk bagi setiap umatnya. Pemirsa, ketahuilah, bahwa seluruh ibadah lahiriah seperti sholat, puasa, zakat, dan sebagainya itu, semuanya berputar pada poros ibadah batiniah, yang bentuknya berupa ibadah hati yang wajib kita ketahui. Seperti sikap tawakal, berserah diri, ridho, sabar, taubat, ikhlas, dan sebagainya. Allah berfirman dalam banyak ayat-ayat Al-Quran mengenai wajibnya hukum menjalankan ibadah hati ini. Perintah bertawakal, ikhlas dalam beribadah, sabar dalam ujian, dan lain-lain. Maka, janganlah kita sampai melalaikan ibadah-ibadah batiniah yang fardu tersebut, dan menjadi orang yang tertipu oleh diri sendiri. Sesungguhnya amal-amal lahiriah memiliki banyak hubungan dengan aktivitas batin yang dapat memperbaiki ibadah, seperti rasa ikhlas dan selalu ingat akan anugerah Allah. Atau mungkin sebaliknya justru aktivitas hati yang merusak, seperti perasaan riya dan ujub. Oleh karenanya, orang yang tidak mengenali ibadah-ibadah batiniah ini, niscaya akan sedikit sekali ibadah lahiriahnya yang dapat selamat. Sabda Rasulullah, sesungguhnya tidur dalam keadaan berilmu lebih baik daripada sholat dalam keadaan bodoh. Sebab, sesungguhnya orang yang beramal tanpa didasari ilmu akan lebih banyak merusak daripada membawa kemaslahatan. Oleh karena itu, wajib bagi siapapun yang ingin menempuh jalan akhirat untuk terlebih dahulu menggapai ilmu.
Sesuai sabda Rasulullah, menuntut ilmu itu fardu bagi setiap muslim. Lalu, ilmu apa saja yang wajib untuk dipelajari, dan sampai di manakah batasan yang harus dicapai dalam menuntut ilmu dalam urusan ibadah? Sesungguhnya, secara umum ilmu yang fardu untuk dipelajari ada 3, yaitu, pertama, ilmu tauhid. Kedua, ilmu siri atau tasawuf, yaitu ilmu tentang perbuatan-perbuatan hati. Dan ketiga, ilmu syariat. Batasan minimal dalam menuntut ilmu tauhid adalah sebatas kita mengetahui pokok-pokok agama. Mengenal Tuhan dengan seluruh sifat-sifatnya, dan mengetahui bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan dia adalah manusia terpercaya yang membawa wahyu yang diturunkan Allah dan lisan-lisannya tentang akhirat. Berikutnya, kita harus mengetahui permasalahan-permasalahan sunnah, agar kita tidak mengada-ada dalam agama Allah. Adapun dasar seluruh dalil tauhid sudah termuat dalam Al-Quran. Sedangkan batasan dalam mempelajari ilmu tasawuf adalah mengetahui semua yang wajib dilakukan oleh hati dan semua yang terlarang baginya. Tujuannya agar kita mampu selalu beramal baik dan tulus dalam niat. Adapun batasan minimal dalam mempelajari ilmu syariat adalah setiap perkara yang wajib untuk dikerjakan maka wajib pula hukumnya mengetahui tata cara pelaksanaannya. Misalnya, ilmu tentang bersuci, sholat, dan puasa. Sedangkan hukum mempelajari haji, jihad, dan zakat, menjadi wajib hanya jika kita memang telah tergolong orang yang wajib melaksanakan perkara tersebut. Namun jika kita belum memenuhi syarat wajib melakukannya, tidak wajib pula bagi kita untuk mempelajarinya. Juga mengenai jihad, bahwa mempelajari ilmu yang seperti itu hukumnya adalah fardu kifayah. Sementara yang menjadi fardu ain adalah sebatas apa yang dapat menyelamatkan keyakinan kita yang berkenaan dengan pokok-pokok agama, atau usuluddin. Perlu diketahui juga, bahwa apabila dalam suatu wilayah sudah terdapat seorang da'i ahlus sunnah yang mampu menghilangkan syubhat, mampu menyangkal pendapat para ahli bid'ah, dan sanggup menjernihkan hati para pencinta kebenaran, maka, gugurlah kewajiban muslim lain di wilayah itu untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berguna untuk mematahkan syubhat tersebut. Demikian pula tidak diwajibkan atas kita untuk mempelajari detail masalah dalam ilmu tasawuf dan seluruh keterangan tentang keajaiban-keajaiban hati, kecuali pada perkara yang dapat merusak ibadah kita. Juga tidak wajib bagi kita untuk mengetahui seluruh bab dalam ilmu fikih, seperti bab jual beli, bab sewa menyewa, bab nikah, bab jinayah, dan sebagainya. Mempelajari bab-bab fikih seperti itu, hukumnya adalah fardu kifayah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, pada malam Mi'raj, neraka diperlihatkan kepadaku. Ternyata sebagian besar isinya adalah orang-orang fakir. Para sahabat lalu bertanya, apakah mereka fakir karena tidak mempunyai harta? Rasulullah menjawab, mereka fakir ilmu. Barang siapa yang enggan menuntut ilmu, sulit baginya untuk mencapai ketetapan hati dan kemantapan dalam ibadah. Ia juga tidak akan mampu memenuhi syarat-syarat sebagaimana mestinya. Sekalipun seorang hamba beribadah kepada Allah seperti ibadahnya malaikat penghuni langit, tanpa dilandasi dengan ilmu, dia telah termasuk golongan orang-orang yang merugi. Selanjutnya perlu untuk diketahui bahwa ada bahaya yang akan menghadang saat menempuh aqobah ini. Sesiapa yang menuntut ilmu untuk menjadi perhatian manusia, untuk berbangga diri atas ilmunya, atau untuk mengejar kekayaan dunia, maka perniagaannya akan hancur dan merugi. Tentang ini Rasulullah bersabda, barang siapa menuntut ilmu dengan maksud untuk membanggakan diri, atau untuk mendebat orang-orang bodoh, atau untuk mendapat perhatian manusia, dia akan masuk neraka. Oleh sebab itu, bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Baik itu engkau lakukan dengan melakukan penelitian sendiri, menimba ilmu dari seorang guru, maupun engkau mengajarkannya kepada orang lain. Jauhilah sifat malas dan gampang bosan. Jika tidak engkau lakukan, kau akan berada dalam intayan bahaya kesesatan. Jika engkau mengamalkan ilmumu dan berharap pada balasan kehidupan akhirat, engkau akan menjadi seorang hamba yang mengamalkan ilmu karena Allah, atas dasar pengetahuan. Jauh dari kebodohan, taklid, dan sikap lalai. Engkau akan mendapat kehormatan yang agung, nilai keutamaan ilmu yang luhur, dan pahala yang berlimpah. Dan yang terakhir, hendaknya kita menjauh dari perdebatan dan sikap berbantah-bantahan. Karena perbuatan seperti itu sebenarnya tak lain adalah penyakit yang tidak ada obatnya.
Orang yang memakai perdebatan sebagai pakaiannya tidak akan mendapat keberuntungan apapun. Jika kita melihat orang yang keras kepala, suka berdebat, dan kagum dengan dirinya sendiri, sungguh telah sempurna kerugian mereka. Kecuali mereka dinaungi kasih Allah, hingga mereka bertobat dari perbuatannya itu. Demikian kajian singkat mengenai Aqobah ilmu dari kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Kita akan jumpa lagi dalam kajian Aqobah selanjutnya dari kitab yang sama. Sampai jumpa, dan terima kasih.